Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menyita atensi global. Perang dingin terjadi di antara kedua negara tersebut. Selama 10 hari, berbagai serangan baik dari darat maupun dari udara telah diluncurkan Rusia terhadap Ukraina. Kota-kota dihancurkan, masyarakat ketakutan dan mencari perlindungan. Bagaimana kondisi Ukraina saat ini dan apa yang akan dilakukan masyarakat Ukraina di tengah perang yang terjadi di kedua negara tersebut? Tribun News saat ini sudah bergabung dengan salah seorang warga negara Ukraina yang bernama Val Poskoboynikov. Kini ia berada di kota Lviv setelah pindah dari kota Kharkiv karena kota tersebut jadi sasaran para militer Rusia. Kita langsung sapa, ada Val. Halo Val, bagaimana keadaan di sana? Yaitu Val Poskoboynikov, atau bagaimana ini cara penyebutannya? Kalau nama lengkap itu Valeri. Kalau buat orang Indonesia, saya biasa singkat Val. Saya orang Ukraina. Saya tidak ada keterkaitan dengan institusi Rusia atau Ukraina apapun. Sejak tahun 2014, sejak awalnya agresi Rusia ke Ukraina, saya tidak niat pergi ke Rusia, dan apalagi sekarang ketika serangan full scale ini terjadi. Makanya saya berada di Ukraina, akan berada di Ukraina selama perang ini berlanjut. Oke, berarti saat ini Anda sedang berada di Ukraina. Selama perang berlangsung berarti sekitar 9 hari, 9 atau 10 hari. Iya, betul. Pada awal perang, saya berada di kota Kharkiv, tempat lahir saya dan tempat tinggal saya. Dan pada hari pertama memutuskan untuk cari tempat lebih aman karena Kharkiv mulai dibom dan dirudal sejak hari pertama. Kami dengar ledakan dan karena itu saya mengungsi ke bagian lebih aman. Dan bagaimana awalnya ketika serangan itu sudah diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ya di tanggal 24 Februari lalu. Bagaimana saat itu Anda dan juga warga sekitar saat itu? Kami semua terkejut karena kami nggak pernah pikir serangan yang sepenuhnya itu bisa terjadi karena itu tidak masuk akal. Negara yang selalu bilang kita itu ada dua bangsa yang bersaudara akan serbu secara licik dan secara kejutan ya, dan kota saya itu mengatakan sama-sama orang yang bahasa yang sama, bersaudara. Oke, jadi Anda dan juga warga sekitar di Ukraina sangat terkejut ya dengan adanya serangan ini. Lalu di hari-hari berikutnya kita melihat dari pemberitaan yang ada di media massa ya. Ya, jadi pertama mereka punya rencana untuk menduduki Kiev. Itu terlihatnya kalau rencana awalnya mereka itu cepat menggulingkan presiden, bahwa presiden yang didalangi oleh mereka dan kapitulasi langsung. Tapi untuk itu mereka mulai serangan dari seluruh wilayah. Jadi seluruh wilayah malah di Belarus. Dari Belarus pasukan Rusia masuk. Dari Crimea, Belarus itu di selatan barat. Crimea Belarus di utara barat. Kalau Crimea di selatan. Di timur mereka juga mulai serang dari daerah yang sudah diduduki mereka. Dan di tempat saya, kota saya Kharkiv terletak 40 km ke selatan dari perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Jadi di semua kawasan mereka mulai
serangan yang sebesar-besarnya. Ya, kami pasti terkejut dengan itu dan banyak orang Ukraina yang mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman, termasuk saya. Tapi ada juga beberapa atau sebagian orang yang masih tinggal di tempat mereka, atau bagaimana? Betul, betul. Banyak orang yang masih tinggal di tempat mereka karena mereka tidak punya sarana atau tidak punya kesempatan untuk keluar. Dan pada hari-hari pertama itu kelihatannya tidak begitu dahsyat serangannya karena mereka pakai pasukan yang tidak begitu besar dan pasukan itu cepat kami hancurkan di kebanyakan kota. Lalu ketika 2 hari atau 3 hari setelah itu, semua serangannya yang cepat sudah dipertahankan. Mereka berubah di taktiknya dan mulai menghujani kota-kota damai dengan rudal dan bom. Jadi sekarang Anda bisa lihat videonya dari mana saja, dari kota saya, dari ibu kota, dari kota sekitar ibu kota, dari kota di selatan, bagaimana mereka kirim selain pasukan darat, mereka hancurkan gedung hunian, rumah sakit dengan pengeboman dari pesawat. Pesawat itu sudah banyak yang sempat orang Ukraina, tentara Ukraina sempat hancurkan dan keadaan pesawat itu jatuh dan pilotnya tertangkap, kadang hancur saja. Ada yang belum tertangkap pilotnya juga setahu saya. Tapi pokoknya intinya serangan itu berlanjut dan kota-kota damai itu terus dihancurkan. Oke, kalau kita melihat dari unggahan-unggahan yang beredar di media sosial, banyak sekali serangan yang menghancurkan kota-kota di Ukraina ya. Ada kota Kharkiv dan juga mereka menuju ke ibu kota. Sebenarnya dari kota-kota yang sudah diserang oleh pasukan Rusia, ada pula warga dan masyarakat tentu juga ya, militer Ukraina yang melawan pasukan dari Rusia. Ya, mereka melawan sekali dengan sukses dan dalam waktu ini sudah banyak tentara Rusia yang ditewaskan pada saat pasukan Ukraina mempertahankan tanah air diri sendiri. Sudah sekitar 10.000 orang pasukan Rusia yang tewas, sudah beberapa ratus yang ditangkap, dan yang sekarang tentara Ukraina melakukan itu merekam pasukan Rusia yang tertangkap itu, memberi mereka kesempatan untuk menelpon kepada ibunya untuk menceritakan apa yang sedang dilakukan di Ukraina, dan mereka rekam itu juga. Oke, jadi sebagian dari pasukan Rusia. Jadi bisa temukan. Berarti ini ada sebagian pasukan Rusia yang tidak mengetahui kalau mereka diterjunkan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina. Ya, mereka kebanyakan itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu pun kalau mereka itu dikirim ke Ukraina. Nah, kemungkinan besar itu
itu tidak benar karena tentara Ukraina menemukan banyak surat, dokumen militer yang membuktikan dengan tanda tangannya mereka bahwa mereka diketahui akan dikirim ke Ukraina. Bisa jadi kalau serdadu prajurit biasa malah diberitahu pada saat terakhir, dan sekarang mereka itu pada hanya nangis, kami nggak pernah tahu, kami disuruh pergi ke latihan militer di pinggir dengan Ukraina, dan tiba-tiba kami disuruh naik kendaraan dan masuk Ukraina. Itu kata mereka. Tapi pilot pesawat yang meletakkan bom tidak mungkin tidak tahu kalau mereka jatuhkan bom dan luncurkan rudal ke kota damai, ke daerah hunian, ke daerah, ke tempat pendidikan kayak sekolah, TK, dan lain-lain. Mereka sengaja membuat orang Ukraina itu turun ke basement, ke stasiun metro untuk menyembunyikan diri sendiri dari serangan dari udara. Oke, jadi memang beberapa masyarakat memilih untuk tetap bersembunyi di basement dan juga di tempat-tempat teraman yang menurut mereka bisa terhindar dari serangan para militer Rusia. Lalu di hari ke-9, Rusia juga menyerang sebuah kota di dekat pantai yang ada di Ukraina, kota pelabuhan. Koreksi bila saya salah. Mungkin kota Kherson maksud Ibu? Kota Kherson atau kota Mykolaiv atau kota Mariupol. Ya, pokoknya semua kota di pinggir pantai mereka itu serangkan. Ada kota yang mereka lebih sukses serangkan, ada yang mereka gagal seperti biasa. Ya, maksud saya adalah kota Mariupol yang belakangan ini diserang oleh Rusia. Dan bagaimana keadaan kota itu sekarang, pengetahuan Anda? Saya tidak bisa bilang pasti apa yang sedang terjadi di kota Mariupol. Ya, setahu saya, kota Mariupol itu mempertahankan diri sebisa mungkin secara mereka itu pahlawan besar untuk bisa bertahan dari serangan dari timur pun, dari barat pun, dan dari laut pun mungkin juga. Mereka juga dihujani rudal, mereka dihujani bom sekarang, dan keadaan di sana itu sangat dahsyat, sangat menakutkan. Tapi saya yakin mereka akan mempertahankan diri dan bisa berdiri di sana. Jika nanti ketika ada kabar yang beredar, jika Presiden Rusia Vladimir Putin menargetkan 10 hari untuk melakukan invasi terhadap Ukraina, jika nantinya Rusia berhasil atau menduduki beberapa wilayah-wilayah di Ukraina, apa yang akan dilakukan Anda sebagai warga Ukraina? Nah, yang pertama dia memang kita tahu kalau rencana awalnya itu mencapai semua objektif militernya dan dalam waktu beberapa hari saja, ya 10 hari. Dan itu kelihatan dari awal langsung gagal. Dan Blitzkrieg yang mereka rencanakan atau perang kilat ya yang segera menduduki kota-kota semua itu gagal langsung. Dan dari video-video yang Anda bisa lihat sendiri, Rampur, tank, sisa-sisanya itu Rusia itu sekarang berada di jalan, di pinggir jalan antara kota, di jalan kota yang dekat Kiev, dan mayat
serdadu Rusia yang terbakar, yang setengah hancur itu juga ada di tanah air kami, tersebar di mana-mana karena pertahanan itu sukses. Situasinya seperti ini. Sejak hari pertama atau kedua, laki-laki umur 18 sampai 60 itu tidak boleh keluar negeri, dan semua laki-laki siap untuk mempertahankan tanah air karena dan itu bisa terbukti dengan antrian ke pusat yang namanya pusat rekrutmen, ya, yang pusat militer di mana kita mendaftarkan untuk jadi tentara. Nah, sekarang yang utamakan itu laki-laki yang sudah punya pengalaman di perang. Yang setahu Anda, perang di Ukraina sudah berlanjut sejak tahun 2014 di bagian timur, serangan Rusia yang skala kecil mulai waktu itu, dan sejak itu sudah banyak rotasi laki-laki yang sempat tahu apa adalah perang di timur, jadi mereka diutamakan sekarang. Antrian ke pusat rekrutmen itu saking besar, sudah saya dengar ada yang ingin sogok supaya masuk jadi tentara di sana. Dan bukti yang lain juga, sejak saya datang ke bagian barat Ukraina di mana saya berada, ada pengumuman kalau semua laki-laki harus mendaftar di pusat rekrutmen. Nah, saya datang, di sana ada antrian besar dan perwira jalan sepanjang antrian itu dan suruh siapapun yang belum punya pengalaman militer, pulang dulu ke rumah, jangan ganggu kami kerja di sini. Jadi keinginan orang Ukraina untuk membela tanah air itu sangat tinggi dan semua siap untuk ambil senjata dan berperang. Beberapa teman saya yang sudah punya pengalaman perang itu sudah berangkat. Oke, berarti ini bisa diartikan bahwa dilakukan darurat militer di Ukraina. Dan juga kemarin ada berita kebijakan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ya, untuk membebaskan sebagian tahanan yang mereka juga memiliki kemampuan khusus untuk berperang. Bagaimana Anda sebagai masyarakat memandang hal ini? Ya, mungkin itu kontroversial, tapi dalam keadaan darurat, keputusan darurat juga harus diambilkan. Jadi kalau mereka yang bisa menyumbang dengan kemampuannya mereka untuk mempertahankan tanah air, ya saya anggap layak untuk diberikan kesempatan. Oke, lalu sejauh ini, Pak, bagaimana tindakan atau sejauh ini bagaimana langkah dari pemerintah Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya, untuk kembali memerangi Rusia, termasuk juga keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Presiden Zelensky? Nah, Presiden Zelensky, saya pribadi tidak pernah sukai sebagai tokoh politik, namun tindakannya sebagai presiden saat perang itu saya kejut. Orangnya itu memang bertindak laku yang benar dan semua orang mendukung, termasuk saya. Zelensky sekarang berlaku yang bagus. Jadi yang jawabannya itu kepada
kepada Presiden Amerika, saya tidak perlu diantar ekstraksi, ya, tidak perlu taksi atau apa yang dia bilang, tidak perlu dicabut dari sini ke tempat aman, tapi saya perlu senjata. Itu sangat didukung oleh orang Ukraina, dan Presiden tidak kabur, Presiden berada di Kiev, Presiden berada dengan rakyat dan mempertahankan diri. Itu sangat didukung oleh rakyat dan dianggap itu tindakan yang benar. Oke, baik. Ini yang terakhir, Pak. Apa harapan Anda sebagai masyarakat Ukraina di tengah perang, di tengah situasi yang memanas antara negara Ukraina dan juga Rusia ini? Harapan Putin mati sesegera mungkin. Mungkin bunuh diri atau temannya yang membantu, tapi selama Rusia ada dipimpin oleh orang ini yang kita tidak tahu gila atau orang yang kejam saja, tapi Rusia dalam bentuk ini tidak bakal menghentikan perang dan bakal lanjutkan hancurkan negara saya, dan itu sudah jadi masalah bukan buat Ukraina saja, tapi untuk seluruh dunia demokratis. Karena tujuannya Putin itu menunjukkan bahwa dunia demokratis itu lemah, itu tidak bisa mempertahankan ideal diri. Makanya Ukraina sekarang tidak mempertahankan tanah air sendiri saja, tapi mempertahankan seluruh dunia demokratis. Karena yang utama ancaman adanya Ukraina untuk Putin dan rezimnya itu bahwa kami bisa sejak runtuh Uni Soviet kami bisa membangun negara demokratis yang menuju menjadi negara makmur, dan itu adalah ancaman untuk diri sendiri. Dia takut kalau orang Rusia juga akan meminta reformasi demokratis dan dia akan kehilangan kuasanya. Itu yang dia takut, dan dia tidak bisa mengizinkan untuk terjadi. Makanya dia ambil keputusan apa saja untuk itu tidak terjadi. Dia bercoba selama 8 tahun dengan cara politik, tapi gagal. Makanya dia ambil keputusan untuk menghancurkan Ukraina seadanya. Oke, Val, terima kasih untuk waktunya bisa berbagi dengan Tribuners, dengan Tribun. Semoga keadaan di sana semakin membaik ya, apapun di daerah manapun. Val, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Sarah. Baik, itu tadi Val Voskovoynikov, warga negara Ukraina yang bisa berbagi bagaimana keadaan di sana bersama Tribun News saat ini. Oke, Val, terima kasih atas informasi dan juga meluangkan waktu untuk berbicara bersama Tribun News. Kami berharap keadaan di sana semakin membaik, baik dari Rusia maupun dari masyarakat Ukraina sendiri. Terima kasih, Val. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.